Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 2 dengan NIM 211326110075. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 yang telah diberikan kepada kelompok 5 yang bertema dimensi berpikir sistem. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud interaksi sistem? Interaksi sistem adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Contoh dari interaksi yang pertama itu interaksi antara individu dengan individu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara menerapkan interaksi sistem dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan interaksi sistem dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat ada kegiatan gotong royong, kita harus turut ikut serta dalam kegiatan gotong royong, ikut bermain bersama dengan anak-anak yang ada di desa. Selanjutnya, contohnya tuh seorang guru sedang mengajar siswa yang ada di ruangan. Itu adalah bentuk interaksi sistem dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sebutkan contoh interaksi sistem di bidang apa saja. Yang pertama, contoh interaksi sistem di bidang sebutkan contoh interaksi sistem di bidang apa saja. Yang pertama, di bidang interaksi budaya. Contohnya itu akomodasi adalah suatu proses penyesuaian atau individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu contoh interaksi di bidang ekonomi. Contoh interaksi di bidang ekonomi itu contohnya tuh saat membeli bahan bakar bensin untuk kendaraan di tempat pom bensin. Yang kedua itu contohnya itu seperti adanya kegiatan jual beli di pasar dan saling tawar menawar antara penjual dan pembeli. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, jelaskan secara singkat saja faktor yang mempengaruhi sistem interaksi sosial. Jawabannya itu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada banyak ya, tapi saya hanya mengambil dua saja. Yang pertama itu imitasi. Imitasi itu tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya itu sugesti. Sugesti itu merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Di sinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Oke, itu saja faktor-faktor yang dapat saya paparkan. Saya hanya memaparkan dua saja ya. Selanjutnya itu kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Mengapa berpikir sistem memiliki komponen-komponen? Tentu saja ya, berpikir sistem itu memiliki komponen-komponen. Kenapa? Pasti ada alasannya dong, ya kan? Komponen sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang membuat suatu kesatuan bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Komponen-komponen tersebut disebut juga sebagai subsistem. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah tindakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.